Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bevlog Nusantara, channel yang membahas tentang budidaya perikanan, khususnya di sistem Bevlog, dan lebih khususnya lagi untuk ikan nila ya teman-teman. Karena di lokasi kami itu kalau lele tidak yang ada malah rugi kalau kita pakai sistem Bevlog, karena harga lele di sini murah. Bersama dengan harga pakan lah. Harga lele di sini cuma 15.000 per kilonya. Harga pakan di sini itu 13 sampai 14.000 per kilo. Jadi kalau FCR-nya satu saja ya, tidak dapat apa-apa. Apalagi kalau FCR-nya sampai 1,5, lele bisa sampai 1,5. Nah, kecuali usus. Kecuali kasih makan usus ya mungkin bisa, tapi hanya sistem konvensional. Jadi di sini kita pelihara ikan nila di sini harganya masih masuk lah, masih di harga 35.000 per kilo. Kalau masuk di warung-warung makan, kalau ada pesanan tertentu itu bisa, tapi khusus pesanan ya, itu harga 40.000 per kilo. Jadi masih masuk lah. FCR 1,2 saja masih lumayan lah lebihnya. Tetapi kalau cuma satu kolam sampai 3 kolam itu ya saya anggap masih hiburan. Nah, kalau mau dapat gaji per bulan, karena itu masa peliharanya itu sampai 4 bulan. Kalau dari ukuran seperti ini ya, di sini namanya ukuran 57 dan 68. Nah, kalau bisa sampai ya standar 10 kolam lah, lumayan bisa fokus. Tapi kalau 1 sampai 3 kolam ya mending cari kerjaan lain yang kolam itu kita anggap hiburan, nggak bisa fokus di situ, nggak cukup untuk biaya hidup. Nah, kita kembali ke topik. Jadi teman-teman, ini ada beberapa kolam, ada 4 unit kolam baru kita tebar tadi malam ikan. Alhamdulillah ikannya sehat semua, dia itu ukuran 68. Kurang 68 kemungkinan. Nah, ini kita masih proses karantina karena baru tadi malam kita tebar, jadi masih proses karantina. Tapi karena tebarnya malam, jadi kita tidak sempat videoin teman-teman untuk persiapan airnya. Jadi di sini saya cukup menjelaskan saja. Persiapan air itu saya hanya memakai garam kasar dan Interflox cair atau Interflox Interflox cair dan Interflox bubuk. Itu hanya dua itu persiapannya. Jadi minimal 12 jam sebelum turunkan ikan itu kita taburi garam kasar, tabur biasa saja. Takarannya itu 1 kg per meter kubik. Jadi hitung saja kubikasi airnya berapa. Nah, untuk airnya sendiri itu saya tidak pernah mengisi sampai 50% ketinggian air, paling sekitar 20 cm dari bawah, itu paling banyak. Kenapa? Agar bisa hemat obat-obatan. Kemudian obat itu lebih maksimal bekerja, karena kalau volume airnya banyak ya berarti obat tidak terlalu maksimal. Nah, yang ditakutkan ketika ada masalah ya mau tidak mau kita buang air terus kita obati. Nah, itu kalau cara cepatnya saya buang air. Nah, ada cara pengobatan tersendirinya lah kalau untuk jamur yang yang bisa membuat kematian massal. Nanti kita buatkan videonya khusus. Jadi cara cepatnya hanya sekali mengobati, seolah diobati hari ini langsung sembuh hari itu. Contohnya misalnya kematian mungkin 100 ekor per hari, setelah pengobatan itu bisa langsung turun drastis, misalnya 3 ekor 2 ekor sampai tidak ada. Jadi tidak perlu waktu lama. Itu cara pengobatan cepat tapi cukup ekstrim, harus benar-benar dimonitor. Dan nanti kita buatkan videonya khusus. Jadi ini kita karantina dulu sekitar 5 hari paling cepat. Nah, 5 sampai 7 hari. Kalau misalnya 7 hari itu sudah sehat, ya kita masuk ke sistemnya, yaitu sistem Bevlog. Itu pembentukan vlognya.
kita turunkan bahan-bahannya. Jadi nanti seolah sekitar 5 hari kemudian lah, mudah-mudahan ikannya sehat. Nanti kita buatkan videonya. Jadi kita langsung aplikasi 4 kolam. Kita langsung aplikasi 4 kolam. Ini masih kosong, bibit masih belum ready, belum masuk ukuran 68. Jadi rata-rata tinggi airnya itu hanya ya maksimal 20 cm seperti ini, supaya obatnya itu lebih gampang bekerja. Ini isinya per 1000 ekor ya, per 1000 ekor. Nah, untuk aerasinya karena ini masih proses karantina, kita pakai super charge. Itu kita hanya memakai 13 HZ, 13 head untuk 4 kolam. Nah, nanti setelah kita aplikasi, nah, baru kita naikkan untuk 4 kolam ini, baru kita naikkan putaran engine-nya. Jadi teman-teman, kalau mengkarantina ikan, jangan coba-coba menurunkan bahan sebelum lolos karantina. Maksudnya seperti ini. Dalam sistem bioflok ada 2 metode. Ada metode 1, ada metode kedua, atau sistem terbalik. Nah, saya pakai metode kedua atau sistem terbalik. Begini, kenapa saya mau pakai seperti ini? Supaya teman-teman gampang pelajari juga. Kalau sistem metode ke-1 yang saya pakai, takutnya teman-teman benar-benar ikuti sistem metode ke-1 yang misalnya contohnya kolamnya itu cuma sedikit, 1 atau 2 kolam. Nah, itu bahaya. Karena kenapa? Kalau membentuk dengan metode ke-1 itu ikan harus benar-benar lolos karantina. Jadi harus atau wajib ada kolam karantina selain daripada kolam yang kita mau pakai ke sistem bioflok. Nah, banyak pemula yang belajar di YouTube lah, banyak itu rata-rata memakai metode ke-1. Dia bentuk dulu airnya, kemudian 1 minggu udah kasih datang bibitnya, besoknya langsung habis, mati massal. Karena kenapa? Di dalam kolam itu ada namanya sumber karbon atau molase. Nah, itu bisa cara 1000 kali lipat penyebaran jamur ke ikan-ikan lebih cepat. Karena bakteri jahat tadi itu seperti jamur, itu akan berkembang biak dan menyerang ke ikan. Jadi teman-teman jangan sesekali memakai metode ke-1. Bisa memakai metode ke-1, tapi harus ada kolam. Nah, keuntungan memakai metode ke-1 itu, tapi nantilah kita buatkan videonya khusus keuntungan memakai metode ke-1 plus minusnya, metode ke-1 dan metode kedua. Nanti kita buatkan video khusus untuk itu. Jadi ini lebih kepada mengedukasi teman-teman bahwa kalau karantina ikan airnya tidak usah terlalu tinggi lah, tidak usah terlalu tinggi, cukup 20 cm meskipun panas matahari tidak jadi masalah, karena ikan nila itu tahan terhadap panas matahari. Yang penting airnya jangan juga terlalu sedikit, 20 cm itu sudah cukup, mau kolam ukuran berapapun. Kemudian garamnya, oh iya, Interflux tadi saya belum jelaskan takarannya. Interflux itu kasih saja untuk pencegahan ya, untuk pencegahan. Saya kasih itu sekitar 5 gram per meter kubiknya, 5 gram ya per meter kubik. Itu untuk Interflux bubuk. Kemudian Interflux cair ya 5 mili per meter kubik. Ditebarkan ke ikan dulu, ditebarkan ke kolam dulu sebelum bibit datang. Jadi jangan nanti bibit datang baru dilakukan. Jadi ada namanya persiapan air ya. Persiapan air itu saya hanya memakai garam dan Interflux, itu saja. Oke ya teman-teman, videonya juga
sudah cukup panjang ini. Nanti kita buat ke video khusus ketika masuk di aplikasinya. Jadi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, terus ikuti channelnya. Nanti akan kita buat aplikasinya secara bertahap supaya teman-teman juga gampang mengerti. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah mendukung channel saya berkembang. Salam petani milenial, salam bioflok Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.